Salam jemaat Tuhan, senang sekali berjumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita membaca ayat kita dari Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Allah memberi pengharapan dalam penderitaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, penderitaan adalah bagian nyata dari kehidupan kita di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun dari kita yang bebas dari rasa sakit, entah itu secara fisik, entah itu secara emosional, maupun secara rohani. Kita pasti mengalami yang namanya rasa sakit. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan pernyataan yang luar biasa dalam ayat kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini bukan sekedar penghiburan palsu, tetapi janji yang kokoh. Paulus yang sendiri mengalami begitu banyak penderitaan karena memberitakan Injil. Dia pernah dipenjara, dia pernah dicambuk, bahkan ditolak ketika memberitakan Injil. Tetapi tetap bisa berkata bahwa penderitaan kita sekarang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan di depan. Ini menunjukkan bahwa pengharapan orang percaya bukan berasal dari keadaan, tetapi dari janji Tuhan. Jemaat Tuhan, mengapa kita bisa memiliki pengharapan di tengah penderitaan? Karena penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi seringkali merupakan bagian dari proses pemurnian iman kita. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuhan tidak membiarkan penderitaan kita sia-sia. Ia memakai itu semua untuk membentuk karakter kita, menajamkan iman kita, dan memurnikan pengharapan kita supaya kita tidak bergantung pada dunia ini, tetapi hanya kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Dia. Maka di tengah penderitaan kita tidak perlu putus asa, karena kita tahu bahwa ada tujuan kekal yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Rasul Paulus juga menjelaskan dalam Roma 8 ayat 22-23 bahwa seluruh ciptaan mengeluh bersama kita, menantikan pembebasan. Dunia ini rusak dan penuh penderitaan karena dosa. Tetapi justru dalam keluhan dan penantian itulah Tuhan menyatakan bahwa kita belum selesai. Kita sedang dalam proses. Filipi pasal 1 ayat 6 berkata, Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi walau sekarang kita mengalami penderitaan, kita sedang berjalan menuju pemulihan yang penuh, pemulihan yang sempurna. Seperti ibu yang sedang menunggu kelahiran anaknya. Ada rasa sakit, tetapi ada sukacita besar yang sedang disiapkan. Tuhan sedang bekerja meski prosesnya tidak selalu nyaman untuk kita. Jemaat Tuhan, ini berarti kita tidak boleh menilai hidup hanya dari apa yang kita lihat hari ini. Mungkin kita sedang bergumul dengan penyakit yang belum sembuh. Mungkin kita lagi bergumul dengan ekonomi keluarga yang tidak stabil. Atau mungkin ada beban tanggung jawab yang begitu berat. Tetapi ingatlah saudara, Tuhan tidak diam. Dia bekerja melalui setiap tetes air mata kita, setiap keputusan yang sulit yang kita buat, dan setiap langkah iman yang kita jalani. Jangan hilang harapan, Tuhan sedang membentuk sesuatu yang mulia dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk melihat penderitaan bukan sebagai akhir dari hidup ini, tetapi sebagai jalan menuju kemuliaan. Karena bersama Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Jemaat Tuhan, kebaikan tertinggi itu telah dinyatakan secara sempurna dalam diri Yesus Kristus, yaitu juru selamat satu-satunya yang rela menderita dan mati di atas kayu salib, menebus dosa saya dan saudara, dan membuka jalan keselamatan yang kekal itu. Dialah bukti nyata bahwa Allah tidak tinggal diam terhadap penderitaan manusia, melainkan turun tangan secara langsung dengan kasih dan kuasa yang menyelamatkan. Karena itu sekali lagi, setiap tetes air mata, setiap pergumulan tidak pernah sia-sia bila dijalani bersama Yesus. Dia adalah pengharapan yang teguh, satu-satunya fondasi yang tidak terguncangkan dalam badai kehidupan kita. Bersama Dia, bersama Yesus, penderitaan bukanlah akhir cerita hidup ini, melainkan bagian dari proses ilahi menuju kemuliaan yang telah disediakan bagi kita. Kiranya renungan singkat ini boleh memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan pengertian bagi kami bahwa dalam setiap penderitaan yang kami alami, ada Tuhan yang selalu ada bagi kami, yang memberikan pengharapan bagi kami. Karena itu Tuhan, kiranya Aku boleh mampukan kami untuk melakukan setiap hal yang Tuhan firmankan dari renungan ini bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.